Ya, Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Profesor Jazi. Prof, ini kan sebuah tantangan saat ini begitu ya, Prof, untuk Profesor sendiri di Bapeten ini sendiri. Bagaimana cara Profesor agar mungkin seandainya hal serupa ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, Prof? Ya, itu tadi. Makanya kita punya ide untuk memasang sebenarnya 126 itu target pertama. Yang dipasang itu bisa aja lebih ya. Di Itu untuk BMKG. 126 itu di Jabodetabek atau Enggak, seluruh Indonesia. Jadi seluruh tersebar Indonesia? seluruh Indonesia. Oke. Dan itu sudah kita cek untuk menguji coba yang berapa bulan lalu kan ada berita ada kapal nuklir yang meledak kan. Yang itu kita buktikan sebagai hoax. Karena apa? Kita tidak mencatat lonjakan radiasi. Harusnya kalau ada ledakan kapal nuklir itu ada radiasi yang meningkat. Ya memang mungkin orang akan mengatakan ini kan masih terbatas karena yang dipasang itu baru 20-an. Iya, tapi nanti kalau makin banyak itu kan makin rapat dan itu bisa membantu untuk mencegah apa yang kemarin terjadi di Batan Indah. Karena kalau ada lonjakan itu nanti alat itu tentu saja speknya akan lebih hebat daripada detektor yang biasa kita bawa. Ini dipasang di alam ya, Prof? Dipasang di stasiun BMKG. Oke, Prof, saya mau menanya tentang keakuratan alat ini nih, Prof. Kita kan tidak tahu kondisi alam, apakah nanti ketika di alam alat ini akan berfungsi secara baik atau tidak begitu. Mungkin saja seperti alat BMKG mungkin yang ada di daerah lain yang bisa mendeteksi hal yang lain ternyata tidak berfungsi begitu. Seberapa akurat alat ini memang benar-benar dia berfungsi? Ya, alat itu selalu kita maintain dan kemudian dikalibrasi. Yang melakukan kalibrasi adalah Batan. Jadi kalau sudah dikalibrasi ya kita percaya kalau Batan mengatakan bahwa alatnya itu baik, ya kita percaya dengan apa yang ditunjukkan itu. Dan karena Batan itu yang berwenang memberi kalibrasi, maka itu tidak hanya benar pengukurannya, tetapi juga sah secara hukum karena Batan mempunyai kewenangan untuk mengkalibrasi detektor nuklir misalnya. Dan karena remote itu kita juga bisa memonitor nanti kan ada cara-caranya untuk melakukan itu. Tadi ada pertanyaannya selain itu untuk apa? Nah, data-data yang terukur itu ternyata juga bisa bermanfaat untuk BMKG. Karena BMKG melakukan studi atmosfer dan ternyata ada aspek radiasi juga di situ. Jadi membantu ya, Prof? Ya, jadi kita namanya apa itu mutually saling mutual keuntungan. Profesor Jazi kan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir sudah 6 tahun begitu ya, Prof ya. Dan mungkin yang jadi konsentrasi saat ini adalah adanya temuan radiasi ini, Prof. Tapi selain itu ada tidak program Profesor yang saat ini menjadi fokus dalam program-program atau penanganan di Bapeten ini sendiri? Ya, kita memperkuat sistem pengawasan. Kita berkali-kali sudah didatangi oleh IAIA, ada 22 ahli dari IAIA misalnya yang melihat sistem regulasi kita. Jadi mulai dari membuat peraturan, memberikan izin, menginspeksi dan kemudian penegakan hukum itu direview. Jadi kita tidak sendiri, kita direview oleh lembaga internasional dan itu pakar-pakar dari IAIA yang itu mewakili berbagai negara yang sudah punya pengalaman di negaranya masing-masing maupun di IAIA untuk melihat bahwa kalau peraturan yang seperti ini itu tidak akan menjamin keselamatan. Peraturan kayak gini itu ada hole-nya dan sebagainya. Kemudian cara memberi izin yang gini itu kurang tepat. Jadi itu sudah direview oleh mereka. Tidak hanya sekali, itu sudah ada follow up mission dan namanya ada Integrated Regulatory Review Service Mission. Yang itu sudah ada follow up-nya dan kita temuan-temuannya itu sudah kita tindak lanjuti dan itu sudah sedikit sekali komentar-komentar mereka sehingga mereka mengatakan sudah baik sehingga kita itu siap untuk mengawasi bahkan untuk mengawal PLTN itu kita sudah siap. Lalu yang lain adalah pemanfaatan teknologi informasi. Ya, tadi saya ceritakan perizinan sudah menggunakan web sehingga saya bisa menandatangani izin dari mana saja dengan menggunakan alat apa saja, apakah itu komputer, apakah itu tablet, apakah itu handphone, sudah memudahkan sekali sehingga
penanganan izin itu saya tandangkan tidak harus menunggu kalau saya itu di luar negeri seminggu atau bahkan 2 minggu, kan kasihan orang yang nunggu. Jadi saya ada di luar negeri langsung saya tanda tangani, sehingga itu memudahkan dan menghemat bagi pemohon izin. Baik. Kemudian yang lainnya di office, di perkantoran ini kita sudah tidak menggunakan kertas lagi untuk disposisi. Kita menggunakan apa yang namanya supersonic. Selain itu ada IT yang sudah kita kembangkan yang nanti akan diintegrasikan, sehingga alhamdulillah tahun 2018 kita adalah juara 1 sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk lembaga pemerintah non kementerian. Baik, Prof, alat ini kan baru akan dipasang begitu, Prof. Tapi sebenarnya saat ini sudah ada belum data dari Bapeten sendiri untuk wilayah yang mungkin ada berpotensi terkena dengan radiasi lain? Iya, kalau tadi 126 itu sudah terpasang mungkin 20-an gitu ya, seingat saya ya. Itu bertahap, mungkin tiap tahun mungkin pasang 5, pasang 10 gitu ya, karena keterbatasan dana. Ya ini kita kenapa kita itu mewajibkan pemegang izin untuk juga mengukur radiasinya di sekitarnya. Jadi sebetulnya ini kan ini bukan dari reaktor nuklir Serpong, karena baik Batan maupun Bapeten itu dua-duanya bisa mengukur. Dan itu kita pasang kalau nggak salah 6 sebetulnya, di kesempatan yang lain saya diberitahu itu 9, sebenarnya hanya ada 6 di situ RDMS. Kalau ada apa-apa lonjakan radiasi di dalam reaktor nuklir itu kita akan cepat tahunya karena itu sudah terhubung ya. Dan kemudian kalau ada barang itu keluar dari kompleks reaktor nuklir itu dibawa keluar, kita juga akan tahu, Batan juga akan tahu. Sehingga itu juga kewajiban Batan untuk selalu mengukur radiasi-radiasi di sekitarnya untuk mencegah apa yang terjadi di Batan Indah, dan juga pemegang izin lainnya di seluruh Indonesia itu kan kita wajibkan juga untuk mengukur kondisi sekitarnya. Oke, Prof. Mungkin terakhir, silakan Profesor bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk tidak begitu khawatir terkait adanya radiasi nuklir yang saat ini sedang diperbincangkan. Silakan, Prof. Iya, kami mohon warga Batan Indah terutama maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak perlu khawatir karena semuanya sudah ditangani dengan baik, dan di tempat lain juga sebetulnya kita itu melakukan ada inspektur yang ke sana. Insya Allah itu Indonesia bebas dari radiasi nuklir yang membahayakan. Harap dicatat bahwa ketika radiasi nuklir itu ini sama-sama CS137, ada juga di Fukushima, ada juga di Chernobyl, tapi skalanya berbeda. Kalau di Fukushima maupun Chernobyl itu lebih tinggi lagi radiasinya, tidak hanya seperti yang ada di Batan Indah. Saya kira kita tidak perlu khawatir karena kawan-kawan yang berwenang dan juga sebetulnya itu saya yakin polisi, TNI dan sebagainya itu menggunakan cara-cara lain untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan zat radioaktif dan bahan nuklir. Baik, terima kasih Profesor Djazi sudah bersedia berbincang-bincang bersama kita di program Tokoh Kita. Dan sekali lagi terima kasih Prof. Demikian perbincangan saya bersama dengan Profesor Djazi Eko Istianto, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia. Demikian program Tokoh Kita untuk edisi kali ini. Jangan lupa saksikan program Tokoh Kita, nanti ada tokoh-tokoh yang lainnya. Sampai jumpa.